Salam sehat, salam pejuang pendidikti. Perkenalkan, nama saya Noverius Mendelva, operator kampus STP Dian Mandala Gunung Stolinias, Kuskupan Sibolga. Terima kasih atas kesempatan ini untuk men-sharingkan pengalaman selama menjadi operator. Awal mula bertugas sebagai operator ialah ketika saya dihunjuk untuk mengikuti undangan di Jakarta yang diadakan oleh Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia. Waktu itu saya masih beberapa bulan menjadi staf di bagian sekretariat. Saya diutus karena memang tidak ada yang bersedia untuk mengikuti pelatihan itu. Pertemuan itu pada bulan April tahun 2014 dan saat itu saya masih 6 bulan sebagai staf di STP Dian Mandala ini. Yang dibahas waktu itu adalah untuk menyiapkan tenaga operator kampus, karena selama ini belum ada yang namanya operator. Jadi yang dikenal hanya sekretariat dan stafnya. Jadi itulah tujuan dari kegiatan undangan itu, dan masih banyak beberapa hal memang, tapi intinya adalah untuk menyiapkan tenaga operator kampus. Pulang dari sana, akhirnya saya diangkat jadi operator karena dengan alasan bahwa telah mengikuti pembekalan jadi operatornya. Saya dihunjuk dan diangkat sebagai operator walaupun tanpa SK saat itu. Beberapa bulan kemudian kembali kami diundang lagi, operator yang sudah diangkat setiap kampus di bawah Kementerian Agama Bimas Katolik, mengikuti pelatihan aplikasi feeder. Jadi ada beberapa orang tim dari Predikti saat itu mengajari kami cara menggunakan aplikasi itu. Jadi setiap operator yang sudah dihunjuk setiap kampus, saat itu ada 21 orang, 21 perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama Bimas Katolik. Masing-masing operator yang sudah dihunjuk membawa laptop. Jadi kami diberitahu cara menggunakan aplikasi. Mereka adalah tim dari Predikti yang sudah senior. Pulang dari sana mulai mempelajari aplikasi itu dan juga pelan-pelan menginput data mahasiswa. Saat itu masih saya coba-coba untuk menginput data mahasiswa aktif pada tahun 2014. Sementara kampus ini telah meluluskan alumni mulai pada tahun 2010. Kampus ini berdiri sejak 2008. Jadi saya menginput data mahasiswa aktif pada tahun 2014 itu. Waktu itu masih hanya menginput data. Untuk aktivitas lainnya saya tidak ganggu, karena memang untuk menginput data butuh waktu, butuh keseriusan, dan butuh ketelitian menginput data mahasiswa. Jadi data-data alumni mulai 2008 masih belum saya input. Waktu itu menginput secara manual, jadi belum ada aplikasi lain untuk menginput secara kolektif. Jadi dengan tekun mencari data sesuai format yang sudah ada di feeder itu. Saat itu dalam sehari bisa sampai 10 data mahasiswa saya input. Itu masih data, belum aktivitas kuliahnya. Sampai beberapa bulan akhirnya data mahasiswa aktif selesai walaupun tidak lengkap. Beberapa bulan setelah itu kami kembali mengikuti pelatihan untuk menginput data dosen. Dari sini juga saya mulai kenal yang namanya scan dokumen untuk diupload. Dan di sini tidak begitu banyak kendala karena hanya beberapa dosen, tidak sebanyak mahasiswa. Dan hingga pengajuan ke NIDN dan semuanya berjalan dengan lancar. Karena saat itu masih belum serumit pengajuan data dosen saat ini. Kemudian setelah selesai pengajuan NIDN, saya mulai menginput data alumni. Dalam hal ini saya mengalami kendala memperoleh data-data alumni
karena harus bongkar bolak-balik dokumen untuk mencari kelengkapan data mereka. Kan sempat saya edarkan di grup untuk mengisi formulir yang sudah kian saya buat, namun hanya sedikit yang menanggapi atau melengkapi data-data itu. Kemudian karena data belum lengkap, akhirnya saya input apa adanya saja. Artinya misalnya ada beberapa data, ada data-data beberapa item yang harus diisi, yang wajib diisi, saya isi secara merata. Misalnya nick, saya isi 1, 2, 3 sampai 16. Nah, begitu cara untuk menginput data yang belum lengkap. Namun data yang tidak saya temukan, saya lewatkan saja. Nah, sambil menunggu itu, saya lengkapi dulu data-data dan aktivitas, mulai mengisi aktivitas mahasiswa aktif. Demikian selanjutnya hingga saya kenal aplikasi GoFeeder ini yang diperkenalkan oleh Bapak Jonet, operator Stipas Palangkaraya. Di situ saya mengalami kemudahan untuk menginput data, baik aktivitas maupun menginput data-data mahasiswa. Hingga saat ini menginput data mahasiswa baru tidak lagi seperti dulu yang input secara manual satu persatu. Saat ini sudah lebih gampang, bisa dalam sekejap selesai menginput data mahasiswa baru. Suka duka jadi operator, mencari data-data terutama alumni yang sudah lama lulus, itu bukan hal yang gampang. Jadi kita harus mencari data, nomor ijazah, sedangkan pada saat itu adalah sistem manual. Jadi harus mencari dengan tekun, membolak-balik dokumen untuk menemukan data-data alumni. Kebanggaan sebagai operator bahwa kepercayaan dari pimpinan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang elit seperti komputer, laptop, printer, scanner, dan alat-alat lainnya termasuk HP, itu suatu hal yang luar biasa, namun tidak untuk dimiliki, hanya untuk digunakan selama menjadi operator. Dari seluruh fasilitas yang ada di kampus ini, hanya di ruangan operator yang ada perangkat termahal, terkini, dan tercanggih dibanding ruangan dosen, ruangan tenaga kependidikan lainnya, bahkan di ruangan pimpinan sekalipun. Suka duka yang lain, senang bahwa bisa sekalian refreshing saat mengikuti pelatihan-pelatihan di luar daerah yang diadakan oleh Ditjen Bimas Katolik. Di balik itu juga bahwa pekerjaan sebagai operator bisa menumpuk karena meninggalkan pekerjaan hingga beberapa hari. Operator biasanya 2-4 kali mengikuti kegiatan setiap tahunnya. Operator adalah merupakan inti dari perguruan tinggi. Artinya baik buruknya laporan perguruan tinggi adalah dari tangan operator. Jadi kalau operator tidak tekun untuk membuat pelaporan, maka kampus lah yang menanggung resikonya. Bagi saya ini merupakan suatu kebanggaan dan kepercayaan yang luar biasa untuk menjalankan tugas sebagai operator ini. Namun di sisi lain sebagai operator, orang luar melihat kesejahteraannya di atas rata-rata karena tugas dan tanggung jawabnya yang besar, yang tidak kenal lelah, tidak kenal jam kerja, dan tidak kenal hari libur. Tapi dalam kenyataannya sama seperti tenaga kependidikan lainnya. Gajinya juga sama seperti honor pada umumnya. Lalu kalau sudah pegawai tetap, maka operator dihitung berdasarkan pangkat dan golongan. Operator justru dalam tanda petik
mensejahterakan orang lain, artinya mengurus sertifikasi dosen, menyiapkan dan mengajukan data-data yang berkaitan dengan sertifikasi dosen. Dalam hal ini memang operator harus sabar, harus kuat dalam menjalankan tugas. Inilah tantangan jadi operator, tidak hanya mengharapkan gaji, mengabdi untuk menjalankan tugas. Selama operator, saya juga pernah mendapat julukan dari salah seorang staf dari Ditjen Bimas Katolik sebagai operator terbaik yang lengkap dan tepat waktu. Sebagai nominasi terpilih dalam event ini, dalam membantu rekan operator lainnya, biasanya saya menggunakan WhatsApp chat atau melalui telepon, dan kalau tidak tuntas pada saat itu saya arahkan untuk mendiskusikannya di grup atau mengunjuk salah seorang operator yang lebih paham. Saya biasa arahkan ke Pak Jonet yang sudah senior. Kalau saya biasanya meminta untuk di screenshot supaya gampang dimengerti, dan begitu sebaliknya saya screenshot balik solusi yang dialami oleh teman operator. Nah, harapan bagi operator-operator secara keseluruhan di tahun 2021 ini, maka mari melengkapi laporan kampus tempat kita bekerja dengan tekun tanpa memperhitungkan upah dari apa yang sudah kita kerjakan. Aplikasi dari Sevima adalah merupakan salah satu aplikasi terbaik saat ini karena saya sudah mengalami manfaatnya, yaitu mempermudah untuk menginput data maupun aktivitas-aktivitas mahasiswa lainnya. Harapan lainnya bahwa jangan menunda-nunda kerja utama sebagai operator. Kalau ingat saat itu, maka jadikanlah itu sebagai prioritas yang mendesak dan harus selesai pada hari itu, bahkan pada saat itu juga. Karena hari esok kita tidak tahu, ada tugas dan hal-hal baru dan mungkin lebih rumit dari yang sudah ada saat ini. Demikian sharing dari saya. Salam sehat, salam pejuang PDDikti. Terima kasih.